Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Kak. Cek, ya bisa didengar jelas suara saya, teman-teman. Halo. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jadi, karena kemarin itu tanggal merah ya, jadi terpaksa kita ganti pertemuan kita secara daring. Untuk agendanya hari ini, teman-teman, kita akan diskusi dulu tentang sistem penghantaran obat melalui atau menuju otak ya. Berikutnya nanti kita presentasi untuk tugas yang kemarin ya, yang pertemuan sebelumnya, yang teman-teman sudah membuat kelompok kemarin. Oke, sebelum kita presentasi, kita mungkin masuk materi dulu ya, teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penghantaran obat menuju otak. Saya kira teman-teman mungkin sudah dapat tentang anatomi fisiologi otak ya, teman-teman ya. Jadi mungkin sudah sedikit mengetahui ketika obat ini ditargetkan menuju otak itu rutenya seperti apa yang harus dilalui oleh obat tersebut. Baik, jadi eh, penghantaran obat menuju otak, teman-teman, itu ada satu halangan utama atau barrier utama ya, yaitu blood-brain barrier atau sering kita sebut bahasa Indonesianya sawar darah otak ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman masih ingat apa itu blood-brain barrier? Silakan dari teman-teman dulu. Ingat nggak sawar darah otak itu apa? Silakan teman-teman. Itu berupa apa sih teman-teman gitu? Masih ingat nggak teman-teman? Halo, cek. Membran semi permeabel Bapak. Ya, gimana Mbak? Minta tolong diulangi. Jadi sawar darah otak itu membran semi permeabel selektif antara darah dan otak. Oke, membran semi permeabel. Mbak, siapa ini? Anida ya? Iya Bapak, Oke, membran semi permeabel antara yang memisahkan antara. antara darah dan interstisium otak. Oke, itu berarti letaknya di mana ini kira-kira Mbak? Itu ada di mana gitu? Sawar darah otak ini, ya? Atau mungkin teman-teman yang lain? Ya, silakan. Bisa membayangkan nggak ini berarti berupa membran ya, lapisan, lapisan tipis itu atau lapisan ya, membran ya, yang melapisi atau memisahkan ya antara darah dengan otak tadi. Berarti letaknya ada di mana? Oke, nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi halangan membran ini, sawar darah otak ini, itu menghalangi sebagian besar zat atau molekul ya, baik dari darah menuju otak ataupun sebaliknya dari otak menuju darah. Oleh karena ini jadi halangan utama ketika kita ingin menghantarkan obat menuju targetnya otak gitu. Dan kita rutenya misalnya kita suntikkan melalui intravena masuk ke sirkulasi darah dari pembuluh darah menuju kan diedarkan nih ke seluruh organ gitu ya termasuk ke otak gitu. Pembuluh darahnya mengalir sampai ke organ otak. Nah, dari pembuluh darah yang ada di otak itu untuk menembus masuk ke organ otaknya tadi, itu harus menembus yang namanya blood-brain barrier atau sawar darah otak ini. Jadi letaknya kalau teman-teman bayangkan itu ya di otak kita, di kepala kita dalamnya kan ada otak itu ya. Nah, di celah-celah otak, di sela-sela atau celah otaknya itu kan ada pembuluh darah ya yang banyak gitu ya di sana. Nah, di luar pembuluh darahnya itu, melapisi pembuluh darahnya itu ada sawar darah otak ya. Sehingga dia yang membatasi antara molekul tadi atau zat-zat tadi
yang ada di dalam pembuluh darah tadi untuk dapat keluar menuju organ otak tadi. Oke, ini gambarannya ya, teman-teman ya. Jadi di otak ini ada pembuluh darah yang melaluinya ya. Ada banyak pembuluh darah, percabangan pembuluh darah di sini ya. Ini terlihat nggak teman-teman? Terbaca nggak ini? Jadi di pembuluh darah ini pembuluh darahnya ya. Eh, Kursor saya terlihat nggak teman-teman? Apakah terlihat kursor saya? Coba. Ada ya? Terlihat. Oke. Oke, ini pembuluh darah isinya sel darah, misalnya sel darah merah yang merah ini misalnya, dan sel-sel yang lain atau zat-zat yang lain gitu. Nah, di sini ketika sel darah, pembuluh darah ini ada molekul-molekul tertentu, misalnya ada zat yang bersifat toksin terhadap otak misalnya, nah itu dihalangi ya oleh ini yang melapisi pembuluh darah ini, sawar darah otak ini di sekeliling pembuluh darah ya, sekeliling pembuluh darahnya, sehingga dia nggak dapat masuk ke organ otaknya ini, ya secara umum seperti itu. Jadi benar tadi yang disampaikan Mbak Anida ya, sawar darah otak itu adalah suatu membran semi permeabel yang selektif juga ya. Jadi hanya sebagian kecil saja, nanti ada syarat-syaratnya molekul yang seperti apa yang bisa menembus membran sawar sawar darah otak ini gitu ya. Jadi namanya semi permeabel kan dia permeabilitasnya tidak sempurna gitu ya. Jadi hanya permeabel terhadap zat-zat tertentu gitu ya dengan kriteria tertentu gitu ya. Yang ada di antara darah dan tadi otak tadi ya. Kita nyebutnya interstisium otak gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ada sawar darah otak ini memungkinkan diaturnya atau diregulasinya zat-zat apa saja yang dapat keluar atau masuk ke organ otak. Karena organ otak ini kan sangat apa ya, sangat sensitif dan sangat vital ya di kehidupan organisme makhluk hidup terutama manusia gitu ya. Jadi kalau ada gangguan, jadi harus dipertahankan kondisi homeostasisnya ya di otak itu. Jadi kadar zat-zat tertentu yang ada di otak itu harus dipertahankan kondisinya. Jadi tidak sembarang zat itu bisa keluar ataupun masuk dari ataupun menuju otak. Jadi tujuan utamanya tadi untuk melindungi agar zat-zat yang terutama yang toksik ya, yang tidak toksik pun itu sulit untuk menembus ini. Apalagi yang toksik diharapkan ya nggak sampai dapat menembus sawar darah otak ini ya. Jadi menghalangi agar zat-zat toksik ataupun bahkan patogen ya, mikroorganisme terutama yang dia bersifat patogen, virus misalnya atau bakteri gitu ya, agar tidak masuk ke organ otak ya, yang mungkin sangat mungkin terbawa oleh sistem sirkulasi darah, sistemik gitu ya. Jadi kan sirkulasi darah kita mungkin saja ada patogennya ketika terinfeksi misalnya, virus atau bakteri misalnya, ketika dia mengalir melewati otak, harapannya dia tidak dapat menembus sawar darah otak ini. Jadi tujuannya untuk tadi menyaring ya senyawa-senyawa yang dapat membahayakan ya otak, terutama yang dari sirkulasi darah tadi. Fungsi lainnya adalah dia mengatur nutrisi yang bisa masuk atau dibutuhkan oleh otak ya. Jadi diatur nutrisi apa saja yang diperlukan oleh otak dan nutrisi apa saja yang bisa melewati ya melalui membran blood-brain barrier ini. Oke, sampai di sini mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan dulu. Jadi ini adalah halangan utama ya. Sayangnya selain dia berfungsi, fungsinya kan bagus ini yang melindungi otak gitu ya. Tapi ketika pada kondisi tertentu kita butuh mengantarkan obat menuju ke otak, hampir sebagian besar obat itu juga sulit untuk melewati sawar darah otak ini. Gitu. Dan nanti akan kita bahas ketika membahas tentang sistem pengantaran obatnya menuju otak ini. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang sawar darah otak atau blood-brain barrier ini ya. Jadi secara garis besar,
barrier atau sawar darah otak ini. Jadi ini kan pembuluh darahnya ya di sini ya teman-teman. Jadi ini pembuluh darahnya. Lalu di luarnya itu dilapisi oleh tadi sawar darah otak, blood-brain barrier yang terdiri dari tiga bagian utama ya. Yang pertama adalah sel endotel ya. Sel endotel ini yang melingkupi atau menyelubungi pembuluh darah ya. Itu sel endotel ya. Jadi sebagian besar dia bersifat lipofilik ya sel endotel ini. Berikutnya ada kita sebut sel mural ya, atau mural sel ya. Jadi sel mural ini berupa perisat yang menutupi sebagian besar ya dari endotel tadi. Jadi pembuluh darah dilapisi sel endotel, di luarnya dilapisi lagi oleh sel mural ini. Nah, sebagian juga akan ditutupi oleh aris astrosit, maaf, astrosit dari apa sel-sel glial ya. Sering disebut sebagai apa enfit ya, karena mungkin bentuknya seperti apa kaki gitu, ujung kaki gitu ya. Jadi ini tiga bagian inilah yang membungkus pembuluh darah yang menjadi penghalang tadi, penghalang senyawa-senyawa untuk dapat keluar dan masuk ke dalam otak di sini. Oke, sel-sel endotel ini dihubungkan oleh suatu bagian yang namanya tight Johnson ini ya. Jadi kalau diamati di sini ada celah ya, celah sempit gitu ya di antara sel-sel endotel ya, disebutnya tight Johnson. Jadi mungkin teman-teman ketika mempelajari sel endotel tidak di pembuluh darah otak itu ya juga mengenal istilah ini ya, celah antar sel ini ya, tight Johnson ini ya. Dan ini juga eh, tight Johnson ini yang ada di celah antara sel ini juga menghalangi senyawa ataupun zat-zat untuk apa melewati celah antar sel tadi. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, rute masuknya obat menuju sel ya. Itu kan ada yang namanya rute intraseluler ya. Masih ingat ya? Itu melalui masuk ke dalam sel ya, namanya intra, masuk ke dalam sel. Ada juga yang namanya kalau teman-teman eh, apa ingat ada paraseluler ya. Menembusnya itu tidak melewati dalam sel ya, para jauh atau di luar sel gitu ya, di celah biasanya celah-celah antar sel ini. Nah di celah antar sel ini ada tight junction ini yang dia juga sebagai penghalang ya suatu zat atau senyawa atau molekul untuk melewati celah antar sel ini. Lalu di sel endotel itu juga ada yang namanya transporter ya. Jadi transporter ini berfungsi untuk tadi meregulasi atau mengatur pergerakan zat-zat yang keluar masuk melalui sel tersebut. Dalam hal ini sel endotel ya, yang melapisi tadi apa pembuluh darah tadi ya. Jadi di endotel pembuluh darah yang ada di otak ini ada dua transporter utama ya. Yang pertama adalah transporter efflux ya. Jadi eh, transporter efflux ini sesuai namanya efflux itu mengeluarkan ya. Jadi fungsinya untuk menggerakkan suatu zat itu keluar dari dalam sel gitu ya. Jadi melawan arah gradien konsentrasi. Jadi kan kalau dibayangkan ketika ada suatu senyawa atau obat lah misalnya gitu ya. Itu kan konsentrasinya besar itu di pembuluh darah misalnya, masuk dari pembuluh darah. Dia menembus misalnya kalau berhasil menembus membran endotel ini ya, dia akan dikeluarkan kembali melalui transporter efflux ini. Jadi biasanya apa transporter ini ada di sisi yang pembuluh darah. Jadi ingat tadi kan sawar darah itu kan seperti ini ya. Jadi ada di sisi di dalam pembuluh darahnya ini ya. Itu yang transporter efflux tadi. Tujuannya untuk mengeluarkan zat-zat
tadi molekul yang berhasil masuk untuk dikeluarkan lagi. Jadi mengangkut molekul yang lipofilik. Ingat ya, tadi sel endotel kan lipofil ya. Zat lipofil cenderung bisa melewati ya. Kan teman-teman masih ingat ya, konsep like dissolve like ya. Jadi ketika dia sifatnya suatu senyawa sifatnya lipofil, dia akan mudah untuk melewati ya membran yang bersifat lipofil juga gitu. Tadi kan apa endotel ini sifatnya lipofil gitu. Jadi ketika ada obat atau zat misalnya lipofil berhasil masuk menembus endotel tadi, nanti akan dikeluarkan lagi oleh transporter ini, transporter efflux ini, ya, dikembalikan menuju sirkulasi sistem pembuluh darah lagi tadi. Yang kedua ada transporter nutrisi ya, sesuai namanya. Tujuannya untuk meregulasi keluar masuknya nutrisi ya, menuju atau keluar dari otak atau sel-sel otak ya, atau organ otak ya. Jadi ada nutrisi berupa glukosa misalnya, atau asam-asam amino esensial. Nah, jadi diatur oleh transporter nutrisi. Yang perlu dipahami adalah sel endotel ini juga mengandung sejumlah enzim ya. Jadi enzim kan biasanya dia dapat memetabolisme. Jadi ketika ada suatu senyawa atau zat tertentu, misalnya dia berhasil misalnya masuk ke endotel gitu ya. Jadi ada aktivitas enzim di endotel tadi yang dapat memetabolisme menjadi bentuk yang tidak aktif gitu ya. Atau bahkan mencegah dirusak untuk tidak dapat masuk ke dalam otak. Oke, untuk sawar otak tadi fungsinya kan penting ya untuk apa fungsi otak yang bekerja secara normal ya. Cuma ada beberapa penyakit neurologis ya, misalnya encephalitis, sklerosis, multiple sklerosis, trauma otak dan lain sebagainya. Itu dapat apa penyebabnya itu dapat menembus sawar darah otak dan dia juga dapat mengganggu ya pas di sawar darah otak itu sendiri gitu ya. Jadi semakin memperparah ya kondisi penyakitnya tadi ketika sawar darah otaknya juga terganggu ya atau dirusak misalnya ikut rusak gitu oleh penyakit-penyakit tersebut sehingga permeabilitasnya mungkin meningkat gitu ya sehingga ketika ada zat-zat berbahaya atau toksin itu lebih mudah untuk ya menembus otak. Yang perlu diperhatikan juga teman-teman, tidak semua area di otak manusia itu memiliki tadi sawar darah otak tadi ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu di otak kita yang tidak apa memiliki sawar darah otak sehingga dia lebih mudah diakses oleh zat-zat apa eksternal gitu ya, eksogen gitu ya. Jadi misalnya ketika kita ingin mengantarkan obat, area-area yang tidak ada sawar darah otak ini yang biasanya menjadi target kita, rute kita untuk mengantarkan obat tadi. Karena kalau kita ingin pesawat dengan rauta itu agak sulit. Walaupun bisa, tapi lebih sulit, lebih menantang ya dibandingkan kalau kita tidak melewati sawar darah otak ini. Jadi area ini yang sawar darah otaknya tidak ada, sedikit atau bahkan tidak ada itu ada di sistem ventrikular otak ya. Masih ingat teman-teman? Ventrikular otak ada berapa? Masih ingat nggak? Ventrikular, sistem ventrikular teman-teman. Itu apa sih ventrikular itu teman-teman? Isinya apa? Halo, cek. Sudah pernah teman-teman apa dapatkan apa anatomi fisiologi otak? Sudah pernah di mata kuliah yang lain? Saya pernah ada Bapak. Sudah ya. Masih ingat dapat tentang ventrikular ini nggak, teman-teman? Sedikit lupa tapi
sedikit ingat juga, Pak. Ya, gimana Mas Bagas? Jadi izin menjawab, Pak. Untuk sistem ventrikular itu sistem yang biasanya tempat di mana cairan cerebrospinal itu berada, Pak. Untuk zonanya ada 3 kalau nggak salah, Pak. Terima kasih. Oke, jadi benar sekali ya. Jadi tempat cairan cerebrospinal ya berada ya. Masih ingat fungsinya apa itu cairan cerebrospinal, teman-teman? Izin menjawab lagi, Pak. Iya, silakan Mas. Baik, Pak. Untuk fungsi cairan cerebrospinal itu yang pertama untuk sebagai bantalan otak ketika terjadi guncangan serta menjadi tempat aliran nutrisi yang dibutuhkan dalam otak selain melalui pembuluh darah otak, Pak. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Jadi benar sekali ya teman-teman ya. Jadi salah satu rute teman-teman selain apa melalui tadi yang sulit tadi melalui sawah darah otak. Jadi salah satu rute yang disukai melalui ini cairan cerebrospinal ini ya teman-teman. Jadi karena dia cairan ini melewati atau melalui tadi area ventrikular yang ada ya bisa disebut 3 atau 4 ya teman-teman. Jadi ada ventrikular lateral itu ada 2 area ya kanan kiri gitu ya. Jadi totalnya ada 4 sebenarnya gitu ya. Terus apa di area sekali lagi ventrikular ini yang isinya cairan cerebrospinal ini, nah itu sawar darah otaknya sedikit atau bahkan tidak ada gitu ya. Jadi menjadi rute pilihan gitu ya ketika kita akan menghantarkan obat menuju area otak gitu. Jadi organ ini ventrikular ini yang ada di tengah ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah kita singgung ya. Jadi selain apa memiliki fungsi yang sangat penting vital gitu ya, sawar darah otak ini salah satu kerugiannya adalah ketika kita ingin menghantarkan obat-obat ya menuju otak gitu ya. Ini juga dicegah obat-obat tersebut untuk dapat masuk ke area otak ketika kita ingin mentargetkan misalnya sumber penyakit atau kondisi lokasi penyakitnya itu ada di otak gitu. Jadi sawar darah otak ini juga menghalangi obat untuk masuk. Jadi untuk dapat menembus sawar darah otak ini, blood-brain barrier ini ada beberapa syarat ya dari suatu senyawa atau obat gitu ya. Yang pertama, ukuran dari molekul obatnya ini harus cukup kecil ya, teman-teman. Jadi kalau ukurannya besar tentu saja dia akan sulit untuk menembus membran ini. Jadi ada yang menyebutkan bahwa ukurannya itu maksimal 500 Dalton gitu ya. Jadi untuk melewati sawar darah otak ini. Jadi untuk makromolekul biasanya sulit untuk melewati sawar darah otak ini. Lalu berikutnya syarat kedua tadi sudah sedikit kita singgung juga adalah kelarutan obat dalam lipid atau lemak ya, lipofilisitasnya itu harus cukup tinggi ya. Jadi ketika dia hidrofil dia akan sulit untuk menembus tadi sawah darah otak yang strukturnya tadi ya, kandungan lipidnya besar atau banyak gitu ya. Lalu berikutnya adalah kondisi terionkan atau tidak ya, ionisasi, derajat ionisasi dari obat. Masih ingat nggak teman-teman? Kalau obat itu derajat ionisasinya tinggi atau lebih banyak yang terionkan, dia kira-kira lebih mudah atau lebih sulit menembus suatu barrier yang berupa lipid, teman-teman, yang sifatnya lipofil. Lebih sulit atau lebih mudah? Ketika semakin terionkan, ionisasinya tinggi, derajat ionisasinya. Lebih sulit atau lebih mudah menembus suatu barrier yang bersifat lipofil. Ya, silakan, teman-teman. Halo. Ya, silakan Mbak Amanda Sarla.
Kenapa, Mbak? Kenapa lebih sulit? Ya, Izin menambahkan, Pak. ya silakan, Mas. Mungkin karena kalau dalam bentuk ion itu kan lebih mudah larut dalam air ya Pak. Kalau yang lebih mudah menembus lipofil berarti kan harus lipofil juga. Jadi yang ion itu lebih sulit karena sifatnya yang berlawanan Pak. Oke, hidrofil tadi ya, sangat hidrofil ya, sangat polar ya. Kita nyebutnya sangat polar. Bayangkan ya, itu sangat ion itu kan sangat polar sekali sampai dia bermuatan, dia kan sangat polar gitu ya. Jadi karena dia sangat polar, ingat apa lipid itu sifatnya kan non polar ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi konsep like dissolve like tadi ya, dia kalau berupa dia sangat polar sekali, dia akan sangat susah sekali menembus membran yang sifatnya lipofil ini, gitu ya, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah tingkat ikatan obat dengan protein plasma. Kira-kira, teman-teman, sudah dapat ya teman-teman tentang ikatan obat dengan protein plasma ya, teman-teman ya. Jadi kira-kira ini eh, pengaruhnya seperti apa ini terhadap kemampuan menembus blood-brain barrier ini, sawah darah otak ini. Ketika obat yang memiliki ikatan dengan plasma atau protein plasmanya tinggi, itu akan semakin mudah atau semakin sukar untuk menembus sawah darah otak ini. Izin menjawab, Pak. Semakin sukar. Karena Ya, obat yang terikat dengan protein itu berarti obat yang beredar di pembuluh darahnya itu akan semakin sedikit karena banyak diikat oleh proteinnya. oke, mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Aulia, bukan banyak sedikitnya obat yang beredar di pembuluh darah. Ini kan apa plasma ini kan di darah juga ya, misalnya albumin gitu ya, itu kan protein plasma, plasma gitu ya. Ketika terikat banyak terikat dengan protein ini, yang mungkin dia juga mengalir ya di pembuluh darah gitu ya. Nah, pertanyaannya kan lebih sulit atau enggak ini menembus sawar darah otak ini? Ketika lebih banyak yang berikatan dengan protein plasma tadi. Tadi jawabannya kan lebih sulit ya. Cuma alasannya mungkin. Lebih sulitnya kenapa ini? Ketika dia berikatan dengan protein plasma. Izin menambahkan mungkin Pak. Ya silakan Mas. Ya baik mungkin ini terkait dengan afinitas Pak. Jadi kalau misalnya obat itu lebih terikat dengan protein plasma, maka afinitas dengan protein plasma itu lebih tinggi sehingga lebih susah untuk menembus sawar darah otak Pak. Ya, kenapa kok Atas lebih susah ini ketika afinitasnya lebih tinggi ke protein? Berarti kan oke, ada obat, itu ada di plasma gitu ya. Dia banyak terikat dengan protein yang ada di plasma tadi gitu. Nah, kenapa ketika dia sudah terikat dengan protein, dia lebih sukar untuk menembus sawarnya ini, membran ini. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan syarat-syarat sebelumnya ya. Bayangkan ketika dia membentuk kompleks atau terikat ya dengan apa protein plasma, ya misalnya albumin gitu ya. Ukurannya kira-kira gimana, teman-teman? Obat tersebut lebih besar Pak. lebih besar gitu ya. Protein kan makromolekul gitu ya. Lebih sulit untuk menembus membran tadi gitu ya. Ada kaitannya juga sebenarnya dengan apa lipofilisitas ya. Jadi obat-obat yang dia apa tidak terikat dengan apa protein plasma, dia sifatnya biasanya dia lebih lipofilik gitu ya. Jadi sehingga dia lebih mudah ya, yang bebas atau tidak terikat dengan protein plasma dia lebih mudah menembus tadi sawah darah otak tadi karena sifatnya lebih lipofilik. Jadi ada kaitannya dengan ukuran maupun lipofilisitas ya, ikatan obat dengan protein plasma.
Baik, ini secara umum ya, teman-teman, bagaimana rute suatu zat atau kalau kita konteksnya pengantar obat ya obat gitu ya, dapat menembus sawar darah otak tadi ya. Ini apa yang di atas ini adalah bagian pembuluh darahnya ya, teman-teman ya, yang ada aliran darahnya di atas, yang bagian bawah ini bagian otaknya gitu ya. Jadi di dalam pembuluh darah ini dilapisi oleh sel endotel gitu ya. Tadi rutenya bisa masuknya obat atau senyawa itu bisa paraseluler, sekali lagi ya, paraseluler, para itu artinya kalau diartikan bahasa Indonesia itu adalah jauh gitu ya, atau tidak melalui ya, seluler dari sel gitu ya, jadi jauh atau jauh dari atau tidak melalui sel gitu. Jadi tentu saja untuk obat-obat yang ingat selnya tadi sifatnya apa? Sel endotel tadi, teman-teman. Sifatnya apa tadi? Lipofilik ya. Jadi kalau sel obat senyawa obat ini sifatnya lipofilik, dia cenderung untuk lebih mudah melewati sel ya. Tapi kalau dia lipo hidrofilik ya, yang lebih larut dalam air ya, itu sangat sulit menembus membran yang lipofilik tadi. Jadi alternatifnya ya jalannya melalui celah antar sel. Tapi ingat, celah antar sel ini tak ada yang namanya tight junction tadi yang juga cukup sulit untuk dilewati oleh suatu senyawa atau molekul obat gitu ya. Jadi halangannya cukup besar di sini. Lalu berikutnya ada rute transseluler ya, sesuai namanya trans, melalui seluler sel gitu ya. Jadi untuk obat-obat atau senyawa-senyawa yang bersifat lipofilik, dia lebih cenderung melalui sel, menembus sel tadi ya. Karena ya konsep like dissolve like tadi ya. Lalu berikutnya transport dari protein ya di sini. Jadi ya dia cenderung juga bisa di ditransportkan itu menembus sel ini ya. Jadi protein-protein itu lebih cenderung melalui sel endotel tadi. Yang keempat dan kelima itu ada reseptor mediated dan adsorptif ya, transitosis ya. Jadi ya sama, dia melalui sel tapi dia di mediasi dibantu ya oleh mungkin reseptor-reseptor misalnya ya. Jadi jalur atau dibantu oleh jalur komunikasi antar sel itu ya. Sehingga dia dapat masuk atau dibawa menembus sel endotel di sini. Jadi ini secara umum ya, secara umum yang rute senyawa atau dalam hal ini konteksnya adalah obat ya yang memungkinkan bisa dilalui menembus sawar darah otak tadi. Sebentar, saya sebenarnya ada pernah lihat video yang bagus teman-teman untuk atau nanti aja kita putarkan videonya ya untuk rute obat ini untuk melewati eh, sel endotel terutama ya atau sawar darah otak tadi. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi untuk strategi pengantaran obat menuju otak itu secara umum ada dua ya. Jadi ada metode yang invasif dan ada yang non-invasif. Lalu ada metode ketiga juga, yang metode tambahan ya metode lain gitu ya. Oke. Yang invasif dan non-invasif ini sesuai namanya ya. Eh, kalau invasif itu yang seperti apa sih teman-teman? Metode yang invasif menurut teman-teman ketika mendengar istilah invasif, saya kira teman-teman sudah sering ya menggunakan bahkan ya istilah invasi atau invasif gitu ya. Itu yang seperti apa kira-kira? Izin jawab, Pak. Melibatkan masuknya alat atau bahan ke dalam tubuh. Ya, silakan, Mbak. Bisa diulang. Melalui? Setahu melalui melibatkan masuknya alat atau bahan ke dalam tubuh. Oke, melibatkan alat misalnya, ya, yang dimasukkan misalnya gitu ya ke dalam tubuh.
Atau ada yang menambahkan tadi? Silakan. Apa tadi, Mas Givari ya? Iya, kalau untuk menurut saya, untuk yang invasif ini adalah metode yang merusak jaringan tubuh, Bapak. Oke, merusak jaringan tubuh ya. Jadi secara umum seperti itu ya, gambarannya benar ya, teman-teman ya. Jadi kalau invasif ya, tentu saja dia yang mungkin bisa dengan memasukkan suatu alat atau device tertentu ya, obat melalui rute yang dapat mengganggu atau merusak gitu ya dari jaringan tubuh kita, tubuh manusia gitu ya. Jadi misalnya rute invasif ini ada yang intracerebral implan ya, berupa implan, jadi ditanamkan, diimplankan gitu ya, intracerebral. Intra itu di dalam atau masuk ya, cerebral itu otak ya, jadi dimasukkan ke dalam otak gitu ya. Lalu ada tadi intraventrikular infusion tadi, jadi dimasukkan, diinfuskan ya ke area intraventrikular yang tadi sekali lagi dia lebih apa mudah obat itu sampai ke otak karena dia tidak melewati sawar darah otak tadi gitu ya. Lalu yang ketiga ada blood-brain barrier disruption. Jadi diganggu kondisi dari sawar darah otak, blood-brain barrier-nya ini gitu ya. Dirusak atau diganggu ya fungsinya. Itu yang invasif. Yang non invasif berarti kan sebaliknya gitu ya, yang dia tidak merusak atau tidak mengganggu sebenarnya eh, jaringan-jaringan otak. Itu bisa dengan 3 rute atau 3 metode utama yaitu kimia, itu melalui pendekatan prodrug dan konjugat obat, ya, obat yang dikonjugasikan, nanti akan ada contohnya ya. Lalu yang kedua ada yang biologis, konjugat juga, jadi dengan antibodi. Jadi obat kita lekatkan dengan suatu antibodi gitu ya, untuk dapat membantu melewati blood-brain barrier tadi. Lalu tadi juga sudah disinggung ya sedikit. Tadi ada reseptor mediated atau vektor mediated ya. Jadi ditambahkan pembawa ya yang dapat menembus tadi sel-sel endotel tadi di blood-brain barrier tadi. Lalu ada metode sistem koloid ya. Jadi yang saat ini berkembang mungkin sistem nanopartikel gitu ya. Ingat ya tadi salah satu syarat obat ini bisa mudah masuk melewati sawar darah otak kan ukurannya cukup kecil gitu ya. Jadi dia diformulasikan, dibuat gitu ya dalam ukuran yang sangat kecil sehingga lebih mudah untuk masuk. Atau teman-teman mungkin sudah dapat materi sebelumnya tentang liposom ya. Jadi mungkin nanoliposom jadi lebih sesuai ya. Jadi ukurannya yang kecil, liposomnya ukurannya lebih kecil ya. Itu bisa digunakan untuk membawa obat untuk masuk ke dalam otak. Lalu ada metode yang lain. Ya, misalnya ada intranasal karena di hidung kita itu ada bagian tertentu yang dia terhubung dengan cairan cerebrospinal itu ya. Jadi ada area tertentu itu yang dia celahnya itu tipis sehingga mudah untuk ditembus sehingga obat itu bisa masuk ke ya cerebrospinal maksudnya intra ventrikular tadi ya, masuk ventrikular tadi. Sehingga tidak melewati sawar darah otak. Lalu ada iontoforesis ya, jadi dengan dialiri suatu arus listrik untuk membantu menghantarkan obat eh, menembus membran. Ya mungkin kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah intracerebral implant ya. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada sebuah implan ya, sediaan disebut wafer gitu ya. Bukan wafer yang snack makanan itu ya teman-teman ya. Jadi berupa implan gitu ya. Bentuknya berupa lempengan ini. Nah, ini diimplankan, dimasukkan ya ke area otak yang akan diobati. Dan biasanya dia akan melepaskan obatnya secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Sedikit-sedikit dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja ini butuh prosedur pembedahan ya teman-teman ya. Jadi untuk memasukkan implan ini di jaringan atau di organ otak.
di sini. Nah, misalnya ini ya sediaannya ya, gliadel wafer ini kandungannya ini. Oke, untuk lebih lanjutnya ini teman-teman cek ya untuk fungsi obatnya ini apa gitu ya. Oke, berikutnya infus intraventrikular ya. Jadi obatnya ini dimasukkan melalui suatu kateter atau selang gitu ya, di yang diinjeksikan dimasukkan gitu ya ke tadi celah ventrikular tadi ya, yang isinya cairan cerebrospinal tadi di sini dimasukkan langsung ke sini. Ini yang intraventrikular. Oke, berikutnya yang perusakan ya atau disrupsi dari blood-brain barrier ya. Itu ada dua sistem utama. Yang pertama adalah dengan sistem ultrason ya, di ultrasonikasi gitu ya. Jadi obatnya diantarkan lalu diberi ultrason gitu ya. Jadi mungkin apa disuntikkan obatnya gitu, lalu di ultrasonikasi gitu, yang tujuannya dia mengganggu ya, mengganggu konsistensi dari sawar darah otak. Jadi misalnya ini dia ternyata ketika diberi apa ultrason ini dia dapat apa melewati tie junction ya. Jadi tie junctionnya menjadi sedikit longgar gitu ya, rusak gitu susunannya sehingga obatnya bisa masuk melalui tie junction ini. Atau bisa dengan sistem yang kedua, osmotik ya. Jadi dirusak dengan eh, tekanan osmotik yang tinggi gitu ya. Jadi sediaannya dibuat sangat hipertonis gitu ya. Sehingga perbedaan tekanan osmotik yang tinggi ini dapat atau mampu merusak sel apa endotel gitu ya di sawar darah otak tadi, blood-brain barrier-nya tadi. Oke. Jadi bisa meningkatkan permeabilitas ya dari sawar darah otak ini. Ya, sekali lagi ya ini lebih banyak lewat dari tie junction-nya yang rusak kondisinya di antar selnya, jadi kan mungkin lebih renggang gitu ya ketika apa diberi apa cairan yang tekanan osmotiknya sangat tinggi, hiper osmotik ya. Oke, berikutnya pendekatan secara kimia ya. Yang pertama tadi ada prodrug ya. Teman-teman masih ingat ya prodrug itu apa ya? Prodrug apa teman-teman? Senyawa yang tidak aktif pada awalnya, Pak, tapi akan jadi bentuk aktif Yang setelah awal tidak aktif dimetabolisme. akan menjadi bentuk aktifnya ya ketika sudah masuk mencapai targetnya misalnya atau menembus membran absorpsinya di metabolisme gitu ya. Dia akan menjadi bentuk aktifnya gitu ya. Jadi mungkin dibuat produk ini agar dia lebih mudah untuk menembus walaupun dia bentuk tidak aktif tapi dia lebih mudah mudah menembus sawar darah otak gitu ya. Ingat tadi di sel endotel tadi kan ada apa aktivitas metabolisme dari enzim-enzim gitu ya. Jadi ketika lewat itu baru dia di metabolisme sehingga misalnya terputus apa ikatannya gitu ya sehingga membentuk apa senyawa atau bahan aktifnya gitu ya. Itu konsep dari produk. Lalu berikutnya ada konjugat obat ya. Kalau konjugat obat sesuai namanya ya, obat ini dikonjugasikan atau dirangkai, diikatkan dengan apa senyawa tertentu yang dia dapat membantu melewati sawar darah otak gitu ya, pembawa gitu ya. Jadi pembawanya bisa macam-macam, bisa berupa protein, peptida, antibodi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada linkernya yang tugasnya untuk mengikatkan tadi, mengikatkan antara apa carrier pembawanya tadi dengan apa senyawa obat kita gitu ya. Nah, ini membantu agar dia lebih mudah untuk melewati sel-sel endotel dari sawar darah otak tadi ya.
Jadi konsepnya hampir sama dengan yang berikutnya ya. Yang secara biologis konjugat antibodi ya, beda di tadi. Kalau yang secara kimia ya bahan kimia yang yang dilekatkan, dikonjugasikan ke dalam obatnya ini, yang dia mungkin meningkatkan lipofilisitas dari obat yang akan kita hantarkan tadi sehingga lebih mudah untuk menembus apa sel tadi endotel yang lipofil juga. Nah, ini kalau secara biologis ini ada konjugat antibodi. Jadi dilekatkan dengan suatu antibodi yang mungkin dia eh, spesifik ya untuk dapat melekat pada ligan-ligan tertentu ya di sel endotel sehingga dia lebih mudah melekat, akhirnya kontak masuk ke sel endotel tadi di apa sawah darah otak tadi. Berikutnya yang vektor atau protein mediated ya. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Jadi obat itu dilekatkan dengan suatu pembawa gitu ya. Yang pembawa tadi dia akan apa melekat pada reseptor khusus ya tertentu ya yang mengenali vektornya tadi ya. Mengenali vektor tadi dia akan istilahnya cocok ya dengan reseptor yang ada di sel endotel gitu ya sehingga dia dikenali ketika dikenali dia dibawa untuk masuk menembus sel endotel tadi. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, berikutnya ini yang sistem koloid ya. Sistem koloid itu macam-macam ya. Tadi ada liposom, ada nanopartikel. Nanopartikel itu juga macam-macam ya. Ada nanosel, nanokapsul, ada solid lipid nanopartikel. Saya kira teman-teman juga dapat materi ya tentang nanopartikel ya teman-teman ya di SPO ini ya. Saya kira juga mengenal ya istilah-istilah ini ya. Misel, nanosfer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada prinsipnya tadi dibuat sistem nanopartikel karena ukurannya kecil dan biasa